kita kesempatan, telah memberikan kita kesempatan Bapak dan Ibu untuk kita melaksanakan pelatihan TOT Surveillance Epic. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya, walaupun yang hadir masih kurang sekitar satu angkatan ya, masih ada 30 orang lagi yang belum hadir. Tetapi dalam hal ini saya kira kita mulai saja acaranya atau mulai saja kegiatannya Bapak dan Ibu sekalian. Baik Bapak dan Ibu, sebelum saya lanjutkan, terlebih dahulu barangkali saya berkenalan dulu dengan Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Saya buka masuk biar kelihatan. Baik, nama saya Wawan Wahyudin. Nah, udah tertera ya di dalam virtual background saya. Saya adalah Widya Iswara dari Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto, kemudian yang saat ini sekaligus juga sebagai koordinator untuk pelatihan teknis dan fungsional. Ya, mungkin barangkali Bapak dan Ibu ada yang belum kenal, karena saya lihat banyak ya, karena saya lihat rupanya banyak sekali yang saya kenal ya dari berbagai ada beberapa provinsi, ada yang saya kenal ya, terutama ya provinsi-provinsi yang mitranya BPPK Ciloto ya. Kemudian barangkali juga ada beberapa provinsi yang dulu pernah bermitra dengan saya sewaktu saya bertugas di Bapelkes Batam ya, dari Aceh, Kepri, Sumatera Utara, sama Riau ya. Barangkali Bapak dan Ibu masih mengingat saya, dan saya juga beberapa orang barangkali saya masih ingat gitu ya. Seperti dari kawan-kawan saya juga dari Semarang, Jakarta, Makassar, Cikarang, Batam juga hadir. Kemudian terima kasih yang sudah hadir pada saat ini dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Dinas Kesehatannya, Jambi, Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, kemudian Maluku, Lampung, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Banten. Ya. Terima kasih sudah hadir, dan mohon maaf barangkali tidak saya menyebutkan nama satu persatu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, dalam hal ini saya di bidang pelatihan teknis dan fungsional, kami akan menyelenggarakan pelatihan TOT Surveillance Epic. Adapun pelatihan ini sebetulnya di awal kami memperoleh DIPA tahun 2021 itu tidak ada di dalam DIPA kami. Ya. Tetapi sehubungan dengan akan dilatihnya mengenai Surveillance Epic dan melalui dana Dekon, ada sekitar 1.062 orang. Karena itu kami diamanatkan oleh Pusat Pelatihan SDM Kesehatan untuk melaksanakan pelatihan surveillance epidemiologi ini. Jadi apabila di antara Bapak dan Ibu Dinas Kesehatan ya yang menunggu-nunggu pelatihan ini, harap memaklumi karena memang pelatihan ini baru diperintahkan diselenggarakan oleh Ciloto pada bulan Februari. Ya. Kemudian kami memerlukan waktu untuk penyesuaian kurikulum, kami juga memerlukan waktu untuk penyesuaian anggaran sehingga dapat terselenggara pada kesempatan ini. Dan seluruh peserta yaitu di 34 provinsi, insya Allah kita akan selesaikan dalam 1-2 pekan sekarang, kemudian berikutnya untuk angkatan berikutnya. Ya, jadi yang kami pilih pada kesempatan ini adalah provinsi-provinsi yang memang sudah mendaftarkan kepada kami akan menyelenggarakan sesegera mungkin untuk pelatihan surveillance epidemiologi ini. Jadi Bapak dan Ibu mohon dimaklumi kondisi yang ada barangkali agak sedikit menghambat kegiatan dan dekonya di tempat Bapak dan Ibu sekalian, tetapi kami memperoleh informasi jadwal-jadwal yang ada di Bapak dan Ibu hanya beberapa provinsi saja dilaksanakan di awal. Sisanya adalah sesuai dengan, jadi yang kami laksanakan adalah sesuai dengan target yang ditentukan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Ya, jadi alhamdulillah pada akhirnya pelatihan ini terlaksana, akan kita laksanakan, maksud saya, walaupun barangkali di tengah-tengah semakin memburuknya kondisi pandemi di kita ini. Jadi saya harap nanti Bapak dan Ibu sekalian tetap bisa fokus mengikuti pelatihan ini, karena bebannya adalah beban berikutnya adalah ada di Bapak dan Ibu, yaitu Bapak dan Ibu harus melatih pelatihan surveillance epic ini
melalui dana dekon Bapak Ibu sekalian. Jadi kami harap dari baik Bapak dan Ibu peserta dari Dinas Kesehatan dan dari Bapelkes ya, baik di Bapelkes daerah maupun di Bapelkes yang ada di UPT Kementerian Kesehatan, nanti kami harapkan bekerja sama dengan baik ya. Dan tentunya juga harus satu dengan yang lain, harus kompak Bapak dan Ibu, apalagi nanti setelah mendengar penjelasan dari Bu Ani, bahwasanya nanti Bapak dan Ibu sudah diplot ya. Kami harapkan Bapak dan Ibu sebelum mengikuti pelatihan ini harus sudah diplot siapa mengajar apa ya. Kemudian bagaimana strateginya kalau pengajarnya kurang. Nah, jadi ini saya sengaja secara teknis nanti Bu Ani yang lebih paham karena yang menyusun kurikulumnya juga dari Ciloto. Saya hanya menitipkan barangkali kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk kompak di dalam satu provinsi. Siapa mengajar apa sudah ditentukan gitu ya. Karena memang agak berbeda Bapak dan Ibu ya. Settingan TOT-nya agak berbeda. Biasanya belajar kemudian micro teaching di belakang. Nah, sekarang belajarnya itu sambil melakukan seakan-akan Bapak dan Ibu adalah fasilitator ya. Kemudian nanti di dalam apa yang akan disampaikan Bu Ani juga nanti silakan Bapak dan Ibu berdiskusi di sana karena di sana menyangkut juga bagaimana pelaksanaan secara teknis untuk pelatihan surveillance epidemiologi. Ya, jadi saya tentunya kami mengharapkan Bapak dan Ibu berkoordinasi dengan baik satu dengan yang lain, terutama yang dari unsur Dinas Kesehatan maupun yang dari sehingga memang Bapak dan Ibu diusahakan untuk siap pakai ya, diusahakan untuk siap pakai dalam penyelenggaraan pelatihan surveillance epidemiologi untuk di kabupaten kotanya, untuk di puskesmasnya di provinsinya, termasuk barangkali nanti kalau ada kekurangan fasilitator ya, nah, sehingga bisa saling bantu di antara Bapak dan Ibu teman-teman yang lain. Juga kami selain Dinas Kesehatan dan Bapelkes, kami juga menyiapkan dari BBPK Bapelkes Nasional ya. BBPK Bapelkes di Kementerian Kesehatan, silahkan juga itu bisa jadi referensinya Bapak dan Ibu untuk penyelenggaraan. Jadi barangkali mohon maaf saat ini peserta kami ratakan dulu, walaupun saya tahu nanti ada beberapa beban ya, ada beberapa beban yang provinsinya sangat banyak ya. Oleh karena itu dengan setelah pelatihan ini silahkan bentuk jejaring sehingga Bapak dan Ibu bisa menyelesaikan dana dekonya dengan baik. Saya kira itu titipan sekaligus opening speech dari saya. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya, atas kesediaannya untuk menjadi peserta sekaligus Bapak dan Ibu kami siapkan untuk jadi fasilitator untuk pelatihan surveillance epidemiologi. Saya kira itu Mbak Kiki, Bu Ani. Nanti setelah saya ada Bu Ani Anissa, jadi tim penyusun kurikulum TOT ini. Bu Ani Anissa juga kompatriot saya di Widya Iswara di BPK Ciloto. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Demikian Mbak Kiki, Bu Ani yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Bapak Wawan Wahyudin atas opening speech-nya. Baik, kita lanjutkan pengarahan program yang akan disampaikan oleh Bu Ani. Apakah Bu Ani bersama kami? Bu Ani, boleh dicek sound? Bisa dengar? Siap, sudah kedengaran dengan jelas. Terima kasih. Waktu dan tempat kami persilakan Bu Ani. Baik, terima kasih Kak Kiki dan terima kasih Kang Wadiu untuk waktunya. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu, calon fasilitator dari pelatihan surveillance epidemiologi bagi petugas puskesmas. Ya, saya lihat di sini sepertinya Bapak Ibu ini ya wajah-wajah pakar ya. Saya mohon izin untuk menyampaikan pengarahan program terkait pelatihan ini. Perkenalkan, nama saya Ani, saya dari BPK Ciloto. Saya saat ini sebagai Widya Iswara Muda, sekaligus koordinator untuk pelatihan teknis dan kesehatan. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ya untuk pengarahan program ya. Dan mohon maaf Bapak Ibu kalau berbicara saya kecepatannya agak tinggi, karena kalau saya lambat saya suka lupa lagi apa yang diomongin. Itu kelemahannya nih. So, jadi mohon maaf nanti apabila di-cut saja Bapak Ibu kalau memang nanti ada hal-hal yang kurang dipahami. Baik,
Bapak Ibu, ini nih pelatihan yang Bapak Ibu akan ikuti nanti adalah pelatihan COT Surveillance Epidemiologi selama 7 hari. Pelatihan teknisnya adalah pelatihan surveillance epidemiologi bagi petugas puskesmas. Nah, ini tujuannya nanti Bapak Ibu bisa mampu memahami program pelatihan COT ini. Nah, ini latar belakangnya di mana di Puskesmas itu kan ada informasi terkait pengambilan keputusan, bagaimana kita memenuhi kebutuhan SDM yang kompeten dalam surveillance. Karena itu maka dibuatlah pelatihan surveillance epidemiologi yang di mana harus dipersiapkan pelatih dan fasilitatornya melalui pelatihan COT SE ini. Nah, baik Bapak Ibu, ini mohon izin Bapak Ibu Widya Iswara, senior-senior saya. Nah, mungkin ada sedikit perbedaan antara pelatihan TOT umumnya dengan pelatihan TOT yang akan Bapak Ibu ikuti. Ya, yang pertama, biasanya Bapak Ibu, saat Bapak Ibu TOT, biasanya nanti akan diberikan substansi plus materi teknik melatih, betul? Nah, saat ini Bapak Ibu akan melaksanakan pelatihan dengan metode teknik melatih N, jadi langsung. Jadi tidak ada substansi ditempel teknik melatih, tapi langsung bagaimana mempelajari teknik melatih substansi tersebut. Ya, karena itu Bapak Ibu yang harus diperhatikan pada saat pelatihan PTS ini adalah Bapak Ibu membaca secara substantif seluruh materi yang ada pada modul pelatihan teknis. Nah itu, karena nanti pada saat pelatihan ini berlangsung, Bapak Ibu akan belajar bagaimana Bapak Ibu mengajarkan kembali. Sehingga substansi itu mungkin hanya sekitar 2 JP-an lah dari misalnya dari total 8 JP hanya 2 JP itu substansinya itu. Yang lainnya 5 JP itu langsung simulasi. Tidak, di sini Bapak Ibu yang bagi perbedaan juga, biasanya nanti Bapak Ibu di akhir sesi, di akhir pelatihan ada yang namanya micro teaching. Ya, itu ya. Nah, pada saat pelatihan ini ada perbedaan lagi. Pada saat pelatihan ini, setiap Bapak Ibu beres sesi materi akan langsung bersimulasi. Melaksanakan simulasi. Simulasi ini yang akan nanti micro teaching-nya ini nanti. Jadi setiap sesi materi, Bapak Ibu akan langsung melakukan simulasi atau micro teaching. Nah, ini perbedaannya. Jadi ini perbedaan yang cukup signifikan pada pelatihan TOTSE ini yang akan Bapak Ibu pelajari. Nah ini sebelum kita melangkah ke substansi apa yang Bapak Ibu pelajari, ini harus dipahami bahwa pola pelatihan TOTSE ini adalah bersifat teknik melatih substansi, bukan substansi ditambah teknik melatih. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu setiap materi itu akan dibantu atau digiring bagaimana Bapak Ibu menyusun RP-nya, menerapkan metode pembelajarannya, menerapkan apa alat bantu yang harus dipakai dan sebagainya. Jadi langsung spesifik substansi tersebut. Jadi teknik melatih N, bukan N plus teknik melatih. Itu perbedaan pelatihan TOT yang akan Bapak Ibu ikuti. Ya. Nah, ini poin penting. Ini nanti saya akan flashback lagi di akhir, tapi ini sebelum saya ke substansi, saya akan memaparkan dulu poin-poin penting ini. Ya, yang pertama sebenarnya saya sampaikan memahami metode pembelajaran TOTSI adalah pendekatan teknik melatih substantif. Nah, kunci suksesnya adalah Bapak Ibu harus membaca modul pelatihan teknisnya, memahami kurikulum pelatihan teknisnya dan modul teknisnya, karena substansinya akan sangat minimal pada pelatihan yang besok Bapak Ibu akan ikuti. Ya. Selanjutnya poin penting itu Bapak Ibu memahami penugasan yang harus dilatihkan selain substansi materi yang nanti mungkin yang bersifat materi, tapi Bapak Ibu juga harus memahami penugasan yang harus dilatihkan pada saat pelatihan teknis. Nanti panitia akan memberikan lampiran-lampiran pada penugasan. Jadi Bapak Ibu akan bersifat diskusi. Misalnya gini nih, mungkin nanti saya akan memberikan contoh ya, misalnya pada saat materi MI3 atau manajemen data. Bapak Ibu harus memahami tools lampiran pada saat penugasan. Kami sudah punya Excel, data-data yang Bapak Ibu harus latihkan kepada peserta. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus memahami, Excel ini nanti di modul SE ini ada menganalisis instrumen campak. Nah,
Instrumen cabaknya sudah kami siapkan. Nah, itu nanti Bapak Ibu akan diskusikan penugasan-penugasan yang akan dilatihkan pada saat pelatihan ini dengan para fasilitator di TOPS ini. Jadi, kalau Bapak Ibu sudah memahami substantif dan memahami penugasan yang Bapak latihkan, nanti pada saat di kelas Bapak Ibu akan lebih cepat. Ya. Selanjutnya, pelatihan ini untuk mengefektifkan waktu, pelatihan ini Bapak Ibu akan terbagi menjadi 2 klaster. Ya. Klaster pertama yaitu jadi ada sekitar 6 materi inti dan ada 4 materi inti yang akan dibagi 2. Jadi masing-masing peserta akan mempunyai peminatan ya, spesialisasi untuk 2 materi inti. Yaitu yang pertama materi inti materi inti manajemen data dan deteksi dini, dan spesialisasi yang kedua adalah untuk spesialisasi penyelidikan epidemiologi dan koordinasi. Bapak Ibu akan dibagi ke dalam 2 grup atau 2 klaster. Dan Bapak Ibu cukup untuk memahami di masing-masing klaster tersebut. Ya, microteaching-nya untuk materi apa? Dua materi pada saat di klaster tersebut. Jadi misalnya di sini izin Pak Rosmananda mungkin nanti ke bagian klaster 1 yaitu materi manajemen data dan deteksi dini, Bapak akan hanya microteaching 2 materi tersebut. Nah, bagaimana sertifikatnya? Sertifikatnya tetap Bapak Ibu tercantum untuk 4 materi. 6 materi seperti biasa. Nah, itu. Seperti itu. Terus nah, sistemnya untuk simulasi atau microteaching seperti apa? Seperti ini Bapak Ibu, dalam satu klaster itu ada 15 orang. Untuk simulasi atau microteaching, Bapak Ibu harus membagi materi untuk microteaching tersebut. Jadi satu kelas itu mempunyai microteaching untuk 1 materi, satu mata latih. Misalnya manajemen data ada 5 pokok bahasan. Nah, 15 orang itu akan membagi habis semua materi dan semua penugasan yang ada di modul teknik. Nah, ini akan bermanfaat nanti pada saat Bapak Ibu melatih, Bapak Ibu tinggal membuka Google Drive dan memakai materi dari teman-temannya yang lain. Kalaupun ada perbedaan, Bapak Ibu tinggal menyesuaikan sesuai dengan itu selera atau yang Bapak Ibu mudah pahami atau sebagainya lah, gitu ya. Nah ini, jadi seperti itu Bapak Ibu ya untuk penugas teknis dari penyelenggaraan pelatihan TOPS ini ya, seperti itu. Jadi mungkin ini agak berbeda dengan pelatihan TOT umumnya, nah gitu. Jadi biasanya ini hari pertama, hari kedua, hari ketiga agak membingungkan, tapi setelah ke sana Bapak Ibu mulai bisa memahami dari alur pembelajaran dari pelatihan ini. Oke, ya baik. Lanjut. Ya ini ya saya langsung saja ya ke substansi untuk pengarahan program ini ya. Nah, pelatihan ini membentuk peserta pelatihan menjadi tenaga fasilitator pada pelatihan surveillance epidemiologi kesehatan. Nanti setelah saya sampaikan tujuan dan materi-materi apa yang akan Bapak Ibu temui, nanti saya akan memfeedback lagi tadi poin-poin penting yang tadi sudah saya sampaikan. Tadi saya sampaikan dulu di awal, biar Bapak Ibu pada saat tayangan selanjutnya bisa langsung fokus dan memahami apa yang akan dilaksanakan secara substantif. Nah ini sasarannya. Nah ini Bapak Ibu, struktur program yang akan Bapak Ibu ikuti ada 64 JP. Ini struktur kurikulumnya. Nah ini yang saya tadi ucapkan Bapak Ibu akan dibagi 2 klaster, yaitu klaster pertama manajemen data dan deteksi dini, dan klaster kedua yaitu yang warna kuning ini, PE dan koordinasi. Ya. Nanti Bapak Ibu, setelah 2 materi ini ada lagi kelas gabungan di sini, ada lanjutan diskusi desain praktik lapangan. Jadi untuk TOPS ini tuh praktik lapangan Bapak Ibu outputnya itu akan membuat skenario pada saat Bapak Ibu membimbing praktik lapangan nanti. Ya, jadi yang outputnya adalah skenario. Jadi bukan Bapak Ibu ikut bukan Bapak PL di sini nanti ada jadwal
praktik lapangan itu bukan Bapak Ibu praktik lapangan, tapi Bapak Ibu mendesain, membuat skenario praktik lapangan saat off class nanti untuk peserta teknis, peserta pelatihan teknis, seperti itu. Ini kompetensi yang akan Bapak Ibu dapatkan, dapat menerapkan konsep teknik melatih untuk memahami konsep dasar, melatih untuk melakukan manajemen data, melatih untuk melakukan deteksi dini, melatih PE, melatih koordinasi surveillance epidemiologi. Jadi ini yang tadi saya sebutkan melatih M, ya. Langsung bukan M plus teknik melatih, tapi melatih M. Tetapi kami tetap memberikan konsep teknik melatih di awal. Kenapa di awal? Agar Bapak Ibu pada saat masuk ke MI 2 sampai 6, Bapak Ibu sudah paham semua tentang RP. Ya, jadi sebelum membuka pintu SE-nya, Bapak Ibu sudah paham RP-nya. Nah itu kenapa ini konsep teknik melatih ada di awal materi. Ya, ini untuk materi teknik melatih pertama, saya kira Bapak Ibu sudah memahami. Nah ini manajemen data. Nah ini semua hampir sama, bagaimana menjelaskan substansi, bagaimana menerapkan strategi fasilitasi, dan bagaimana menerapkan sistem evaluasi. Bapak Ibu harus mendapatkan 3 hal ini, menjelaskan substansi, menerapkan strategi, dan menerapkan sistem evaluasi. Oke, ini yang kedua ada materi deteksi dini, sama, indikator hasil belajarnya. Ini indikator hasil belajarnya. Nah, yang selanjutnya nanti ada koordinasi, ini terakhir koordinasi. Ya, ini untuk TOTSE-nya Bapak Ibu ya, TOTSE-nya. Jadi ini kenapa tadi saya menyampaikan bahwa pelatihan ini metode berkatan adalah melatih substansi M, gitu, melatih M. Gitu. Jadi ada 3 indikator: menjelaskan substansi, menerapkan strategi, dan menerapkan sistem evaluasi. Dan ini akan efektif apabila Bapak Ibu membaca modul pelatihan substansinya terlebih dahulu. Ya. Jadi tinggal to the point, pada saat kelas to the point, fasilitator akan mereview sedikit. Setelah itu akan langsung berdiskusi substansi mata pelajaran apa yang harus diperdalam atau yang perlu dipahami, menerap dan memilih strategi nanti pada saat Bapak Ibu mengajar kemudian harus bagaimana seperti itu. Nah, Bapak Ibu untuk memahami TOTS ini saya akan menyampaikan terkait pelatihan teknisnya biar terbayang juga Bapak Ibu. Nanti pelatihan teknisnya seperti apa sih gitu. Jangan sampai Bapak Ibu mengajar misalnya satu materi itu saja, tetapi bisa memahami secara utuh output atau pendekatan pelatihan SE ini seperti apa. Ya, ini tujuannya sama seperti tujuan dari materi itu yang Bapak Ibu akan ikuti: konsep dasar, manajemen data, deteksi, PE, penyelidikan KLB, dan koordinasi. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah tahap nanti pelajaran pada saat Bapak Ibu klasikal. Ada tahap 1, nah tahap 1 ini akan menjadi daring. Bapak Ibu akan melatih secara daring atau secara Zoom ataupun platform lainnya lah ya. Jadi Bapak Ibu nanti konsentrasi untuk secara substantif dan penugasan-penugasan hal-hal yang memungkinkan untuk dilaksanakan secara daring. Kebetulan di si Akbar sudah ada skenario-nya, mungkin nanti bisa dibagikan juga Mas Teviki atau Kak Agung terkait skenario pelatihan teknik ini. Tahap kedua, Bapak Ibu, adalah off class. Off class ini, Bapak Ibu, peserta akan melaksanakan PKL di tempat kerja masing-masing. Ini sekitar 2-3 hari. Sebenarnya idealnya mungkin 1 minggu kali ya harusnya, tapi kalau lihat di skenario di pusat itu 2-3 hari. Ya, apa yang akan dikerjakan? Yang akan dikerjakan oleh para peserta, Bapak Ibu akan pelajari saat nanti Bapak Ibu pelatihan membuat skenario PL peserta. Jadi peserta diberikan, bukan skenario sih ya, poin-poin yang harus dia kerjakan. Nah, nanti output-outputnya apa, nanti akan Bapak Ibu pelajari pada saat membuat panduan atau skenario dari PKL ini. Nah ini selanjutnya tahap 3. Tahap 3 ini secara klasikal, tapi masih memungkinkan secara daring kalau tidak memungkinkan. Karena ini lebih bersifat dari pemaparan-pemaparan dari hasil PKL yang sudah dilaksanakan, seperti itu. Jadi tahap 3 ini masih bisa daring atau luring lah.
Mohon maaf Bapak Ibu, ini tahap 1 itu kalau nggak salah luring Bapak Ibu. Maaf. Kalau nggak salah tahap 1 ini luring. Tahap 3 baru daring. Kalau nggak salah. Nanti kita lihat ya di skenario yang punya pusat. Sepertinya seperti itu. Karena tahap 1 ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Sangat penting sekali. Karena ini adalah kayak dasarnya nanti teman-teman bagaimana melatih manajemen data dan kesini PE ini nanti kita akan lihat. Ya. Nah ini adalah alur pembelajaran, tapi ini alur pembelajaran secara murni klasikal. Oke, jadi Bapak Ibu untuk kriteria peserta yang nanti Bapak Ibu akan ajarkan, yang akan belajar kepada Bapak Ibu, yaitu 2 orang petugas puskesmas yang mempunyai fungsi di surveillance ataupun UKM. Ini fasilitator, ini ada pendamping PKL. Pendamping PKL ini merupakan dari puskesmas. Bapak Ibu, saya akan share terkait pelatihan ininya. Nanti bagaimana metode Bapak Ibu mengajar. Akan diberikan pembelajarannya. Ya, saya akan melihat ini Bu, memperlihatkan modul. Nah ini modul. Nah biasanya peserta ini agak kesulitan atau bingung dengan modul yang ada. Bapak Ibu, nah ini Bapak Ibu, ini adalah modul TOTSE. Ini adalah modul TOTSE. Modul TOTSE isinya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu lihat hanya seuprit sedikit. Ya. Ini hanya ada membahas pokok bahasan. Pokok bahasan ini nanti yang akan Bapak Ibu membagi diri di klaster. Siapa yang misalnya menyampaikan ruang lingkup, siapa yang menyampaikan siapa yang akan menyampaikan pengumpulan data misalnya, sampai mana nanti akan diteruskan sama temannya seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu udah punya PowerPoint utuh satu materi. Ini hanya Bapak Ibu hanya melihat hanya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini hanya seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu akan lebih ininya. Nah ini materinya. Mohon maaf kalau saya terlalu cepat. Nah, Bapak Ibu akan belajar terkait ini. Misalnya ini latihan 1 materi PB1. Nanti Bapak Ibu silahkan disandingkan dengan pokok bahasan yang ada di modul latihan teknisnya. Ini modul pelatihan teknisnya. Nah ini ada substansinya, materi teori. Nah ini sama. Nanti Bapak Ibu akan berlatih bagaimana memahami penugasan yang akan disampaikan. Nah, kami sudah menyiapkan lampiran-lampiran ya. Nah ini. Nah. Di sini kami sudah menyiapkan lampiran-lampirannya. Ini manajemen data karena manajemen data paling banyak ya. Ya, mohon maaf. Nah ini kami sudah menyiapkan Excel-nya. Bapak Ibu nanti akan belajar dengan Pak Adang dan kawan-kawan bagaimana nanti Bapak Ibu menggunakan sheet ini. Menggunakan sheet ini. Sheet yang sudah ada disiapkan pada modul latihan teknis. Nah. Di sini manajemen data. Maaf. Ini adalah format-format yang nanti akan Bapak Ibu berikan pada saat pelatihan teknis. Nah ini nanti Bapak Ibu akan akan membahas terkait penugasan yang akan diberikan juga. Ini. Untuk waktunya mohon nanti diabaikan saja karena nanti yang ada menit di sini ada. Jadi TOTSE yang akan
pelatihan teknis yang akan Bapak Ibu ajarkan cuma 50 JP. Tapi sebenarnya draft awal kami membuat itu adalah 100 JP. Jadi mungkin ini nanti akan menyesuaikan terkait waktunya. Seperti itu. Oke. Baik, Bapak Ibu seperti itu. Jadi nanti dari PIA akan men-share kepada Bapak Ibu ada empat komponen. Yang pertama kurikulum TOTSN-nya, yang kedua modul TOTSN-nya, yang ketiga adalah kurikulum pelatihan teknisnya, yang keempat adalah modul pelatihan teknisnya. Gitu. Jadi Bapak Ibu, tapi kalau saran saya Bapak Ibu berfokus pada di modul pelatihan teknis saja. Karena yang akan Bapak Ibu bahas dan ajarkan banyak substansinya adalah di modul pelatihan teknis. Modul pelatihan TOTSN seperti Bapak Ibu tadi lihat hanya berisi langkah-langkah langkah-langkah pembelajaran, terus nanti ada materinya apa saja dan sebagainya ya. Tapi Bapak Ibu kalau saran saya sih ya lebih banyak karena waktu mungkin terbatas, besok udah mulai pelatihan, besoknya misalnya hari ini materi, besok harus micro teaching, besoknya materi, besoknya micro teaching seperti itu. Jadi Bapak Ibu berfokus di modul pelatihan teknis. Jadi Bapak Ibu sudah mulai bisa menyicil membuat RP ataupun PPT untuk micro teaching nanti seperti itu. Baik. Nah, jadi Bapak Ibu saya review lagi terkait hal-hal yang tadi. Nah, ini mohon diingat ya. Jadi pendekatan teknik pelatihan bagi Bapak Ibu kami harapkan, kami sangat-sangat mengharapkan Bapak Ibu sudah memahami substansi sebelum materi itu diberikan dan memahami penugasan-penugasan yang harus dilatihkan. Dan untuk mengefektifkan waktu, Bapak Ibu silahkan mengerjakan simulasi tiap master per cluster, menyiapkan untuk RP dan PPT-nya. Ya, Bapak Ibu untuk ini adalah tahun ketiga, jadi kami mungkin nanti ada beberapa contoh dari RP dan penugasan sebelumnya. Ya, kalau mau di-share, mangga Kak Agung di-share saja untuk lebih mengefektifkan waktu. Jadi pendekatannya kami ini adalah pendekatan bagaimana Bapak Ibu bisa melatih sesuai dengan metode yang sudah disiapkan. Jangan sampai pada saat kurikulum BPP ada simulasi, ada latihan yang disampaikannya misalnya teori semua gitu ya, diskusi kelompoknya kemana, karena kami sudah menyiapkan diskusi-diskusi kelompok dan kasus-kasus yang memang sudah kami standarkan seperti itu. Jadi biar Bapak Ibu lebih memahami penugasan yang akan diberikan ke peserta. Mudah-mudahan peserta bisa terupgrade secara ilmu dan keterampilan setelah pelatihan yang nanti akan Bapak Ibu berikan. Ya, oke, baik Bapak Ibu, mungkin dari saya untuk penjelasannya cukup dulu. Kita akan berdiskusi, biasanya yang agak-agak ini tuh diskusinya ya, yang agak panjang tuh diskusinya. Silakan mungkin ada yang kurang paham, yang belum jelas, silakan mangga. Saya lihat chat dulu. Oh iya, baik, enggak. Modul dikatakan di mana? Baik. Modul akan nanti kami share, Bu. Kami akan share paketnya, modul pelatihan teknis dan modul TOT-nya, tapi Bapak Ibu lebih memahami pelatihan teknisnya saja kalau saran saya. Apakah kita hanya ikuti klaster kita saja? Betul. Bapak Ibu hanya ada di klaster Bapak Ibu saja. Untuk pembagian klasternya gimana tuh Kiki, Kak Agung sudah diberikan? Belum Tani, belum diberikan pembagian klaster. Oh ya, belum diberikan. Tapi insya Allah berimbang ya Bapak Ibu ya. Kalau di klaster 1 yang agak beratnya mungkin manajemen data, kalau di klaster 2 yang beratnya PE, penyelidikan, KLB. Itu mungkin 2 materi itu yang paling panjang, yang paling banyak ya. Jadi insya Allah itu sedikit berimbang lah ya, untuk klaster 1 dan klaster 2 sama saja. Baik. Ada lagi? Mungkin? Langsung, Bu Ani. Ya, gimana Pak? Silakan Pak Rosmananda. Terima kasih. Satu berkaitan dengan klaster itu sendiri. Yang kedua berkaitan penguatan tim provinsi gitu kan.
kalau lihat tadi banyak simulasi berarti kita tim provinsi atau di klasternya mau berbagi dengan siapa itu pertanyaan. Terima kasih. Mohon maaf, di suara saya kurang jelas. Mungkin Kak Agung bisa mengulang. Oh, kurang monitor, suaranya kurang bagus. Ya, di saya, bentar Pak, saya pakai itu ya. Dari tadi malam memang ada masalah di mic saya tuh. Enggak, silakan Pak. Nah, sudah cukup terdengar. Terdengar cukup. Oke. Kaitan tadi dengan klaster ya. Ya. Apakah klaster itu dalam provinsi atau antar provinsi? Yang kedua, apakah kita kuatkan dulu dari provinsi? Ini itu pertanyaannya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak. Baik, mungkin Kak Agung bisa Kak Agung, satu provinsi itu semua yang pasti satu provinsi mencakup keseluruhan materi Pak. Tapi untuk pembagiannya Kak Agung ada informasi Kak Agung? Akunnya Pak. Belum diputuskan dan? Ya. Diputuskan dari kepanitiaan ya Kak Agung ya? Masih belum. Maksudnya yang menentukan dari kepanitiaan ya? Ya. Tapi ya, nanti akan dibagi Pak klasternya oleh Kak Agung, tapi yang pasti satu provinsi itu akan ada dibagi dua klaster 1 dan 2. Seperti itu. Oke, satu provinsi ya? Iya, satu provinsi harus ada, semuanya harus dicukupkan gitu. Harus dicukupkan untuk 2 klaster itu. Jadi punya tim utuh. Spesialis ya nantinya. Iya, spesialis. Iya. Begitu. Oke. Di sini ada fasilitator yang sudah bergabung belum, Pak Agung? Ada fasilitator yang bergabung nggak? Nanti, ya, Bu Emita nih. Ada Bu Emita. Bu Emita. Bu Emita. Pak Abdurrahman, monitor. Ya Bu Andi, maaf tadi manggil saya ya? Iya Ibu. Maaf. Gimana Bu Andi? Enggak Ibu, ini aja Bu, mungkin bertestimoni Bu sebagai fasilitator. Tadi saya sudah menyampaikan peserta untuk menguatkan atau secara substantif dan membaca modul-modul pelatihan teknisnya ya Bu ya. Jadi nanti kita akan lebih banyak ke diskusi bagaimana Bapak Ibu mengajar atau membuat penugasan pada saat pelatihan nanti ya Bu ya. Pada saat beliau-beliau mengajar, maksudnya pada saat para peserta TOT ini mengajar ya Bu ya. Iya. Mungkin bisa diceritakan Bu kendala ataupun biar para peserta ini bisa mengantisipasi kendala saat pembelajaran biasanya seperti apa Bu? Ya, artinya ini dari beberapa pengalaman TOT surveillance epidemiologi yang sudah pernah dilaksanakan ya Bu Ani? Iya. Ya, mungkin sesuai dengan yang telah Bu Ani tadi jelaskan juga ya, memang pada pelatihan TOT surveillance epidemiologi ini memang penekanannya tidak kepada materi substansi teknisnya. Kenapa? Karena kita berharap dan menganggap para peserta TOT ini adalah memang orang-orang yang mumpuni di bidang surveillance epidemiologi ya Bu Ani ya. Ya. Jadi memang orang-orang yang sudah di bidang epidemiologi dan itu pasti sudah mempunyai kapasitas secara substansi teknis itu sudah punya gitu kan. Nah, nanti bagaimana ya, untuk selanjutnya diharapkan dari pelatihan TOT surveillance epidemiologi ini adalah memang penekanannya bagaimana caranya Bapak Ibu yang akan menjadi pelatih nanti ini mendeliver ya, bagaimana cara atau teknik mengajar atau teknik menyampaikan materi substansi tadi ketika melakukan pelatihan teknis surveillance epidemiologi nantinya kepada para petugas surveillance epidemiologi di puskesmas gitu. Jadi memang di sini nanti ketika pelatihan mungkin kita tidak akan bicara banyak tentang substansi teknis gitu. Jadi
itulah sebabnya mungkin lebih banyak JPL-nya bagaimana melakukan simulasi ya Bu Ani ya, simulasi bagaimana cara mengajar, micro teaching, bagaimana secara teknik-teknik mengajarnya lah gitu. Mungkin itu penekanannya Bu Ani. Baik, terima kasih Bu Anita untuk ininya untuk ya, informasi. Terima kasih. Ya, nuhun. Silahkan Bu Anita berjiwa aktivitas ya Bu. Baik, ya Bu Ani, terima kasih. Baik, seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti untuk pada saat pelaksanaan ya. Gitu. Dan nanti juga Bapak Ibu pada saat micro teaching biasanya kami mengharapkan Bapak Ibu menggunakan lebih dari 2 metode. Artinya tidak hanya ceramah tanya jawab. Karena ceramah tanya jawab itu hal yang wajib ya ceramahnya itu. Tapi harus ada metode pendampingnya. Apakah itu diskusi, apakah itu latihan dan sebagainya sesuai dengan substansi yang cocok atau yang tepat untuk yang di materi yang dimikroteachingkan seperti itu. Ya, baik. Ada lagi Bapak Ibu ingin ditanyakan? Ya, bagaimana Bapak Ibu? Mbak Ani, untuk misalnya hari ini teori, besok kan micro teaching ya. Kemudian SAP disusun untuk berapa menit, Mbak? Micro teachingnya berapa menit gitu per materi atau sudah standar atau berbeda-beda? Ya, baik Bu. Saya sampai lupa Bu Ani. Saya sebenarnya mau share jadwal nih, mau membahas jadwal PLTSN nih. Terima kasih sudah diingatkan. Jadi ini ya. Nah ini Bapak Ibu ya. Untuk menjawab pertanyaan Ibu Anis, kita akan share jadwal Bapak Ibu ya. Ini seperti ini Bapak Ibu ya. Untuk hari pertama nanti kita ada BLC, ada kebijakan teknis, ada anti korupsi sampai jam 16.00. Oke. Untuk hari kedua kita ada teknik melatih. Ini teknik melatih. Teknik melatih ini outputnya adalah Bapak Ibu bisa membuat RP. Ya, outputnya adalah Bapak Ibu bisa membuat RP. Ini akan membuka pintu untuk hari ketiga. Hari ketiga ini ada Pak Haryadi, ada Pak Abdul dan Pak Abdul Rahman terkait teknik memfasilitasi konsep dasar surveillance. Tetapi di 2 JP pertama nanti akan ada ceramah dari Pak Haryadi, baru nanti kita akan berpindah di kelas masing-masing. Ya, selanjutnya, nah setelah jam 1, Bapak Ibu langsung membagi di 2 klaster. Klaster pertama yaitu teknik manajemen data, klaster kedua adalah PE. Ya, klaster itu adalah PE. Sehingga pada hari keempat, Bapak Ibu langsung satu kelas itu ada langsung kelas breakout 2, yaitu klaster manajemen data dan klaster PE. Ini adalah jadwal untuk yang klaster 1. Nah, saya mulai dulu di kelas 1. Ini yang ada tulisan simulasi adalah artinya Bapak Ibu nanti akan micro teaching. Ya, nanti akan micro teaching. Bapak Ibu, ini sebenarnya di setiap angkatan itu, setiap para fasilitator substantif ini akan didampingi oleh Widya Iswara. Jadi pada saat Bapak Ibu ini sebenarnya di luar Zoom meeting ya Bapak Ibu ya, tapi kami akan membuka Zoom untuk keperluan Bapak Ibu konsultasi. Terkadang ada beberapa peserta yang lebih senang bertatap muka langsung, ya. Jadi kami akan posisi Pak Abdul Rahman, Bu Tanti dan Pak Adang ini posisinya akan standby di Zoom. Bahkan kalau TOT kemarin jadi full Zoom malah Bu ya, jadi malah full Zoom. Kalau kemarin micro-teachingnya di akhir sih, kalau sekarang ada perbedaan dengan tahun yang lalu. Kalau dulu di akhir, kalau sekarang langsung materi, langsung simulasi. Nah, biasanya ujung-ujungnya full Zoom sih Bapak Ibu, tapi kami tapi kami sebenarnya mengplotkannya itu sebenarnya di luar Zoom. Tapi kalau Bapak Ibu ingin Zoom, mangga silakan. Di sana nanti akan ada standby Pak Abdul Rahman dan Bu Tati dan Pak Adang dan para Widya Iswara untuk berkonsultasi terkait bahan micro teaching yang akan Bapak Ibu sampaikan. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, untuk RP dan PPT Bapak Ibu mangga bisa
bisa bisa diperbaiki setelahnya. Karena memang output ini diharapkan bisa menjadi bahan Bapak Ibu untuk mengajar nantinya. Ya. Jadi setelah setelah simulasi selesai, silahkan kalau Bapak Ibu mau memperbaiki RP ataupun PPT-nya, disampaikan nanti ke kami dan kami akan sampaikan lagi ke para evaluator atau fasilitator yang ada pada saat micro-teaching untuk dikalibrasi secara penilaian. Penilaiannya untuk dikasih kembali setelah hasil dari perbaikan. Ya, seperti itu. Hari kelima, Bapak Ibu akan berpindah materi menjadi materi untuk klaster 1 deteksi dini KLB. Deteksi KLB dan simulasinya pada besok harinya. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu kalau ini mungkin cukup ya. Ini ada 11.30. Udah gitu Bapak Ibu mempersiapkan RP dan PPT, besoknya baru micro-teaching. Hanya hari pertama mungkin agak sempit ya. Bapak Ibu selesai setengah 3, nah, besoknya harus micro-teaching. Tapi saya yakin Bapak Ibu di sini sudah sangat piawai lah dalam fasilitasi dan memfasilitasi. Ya, seperti itu. Ini untuk klaster pertama. Ya, untuk klaster pertama simulasinya pada hari untuk deteksi dini pada Selasa 13 Juli. Nah, untuk klaster kedua sama jadwalnya Bapak Ibu, tetapi karena jumlah JP-nya ada yang berbeda, mungkin ada sedikit perbedaan nanti. Ya, oke, ini teknik memfasilitasi epidemiologi disambung micro-teaching atau simulasi. Hari selanjutnya yaitu koordinasi, surveillance sampai 10.45, nanti dilanjutkan oleh simulasi pada besok harinya. Pada hari ke-7, Bapak Ibu akan bergabung kembali untuk simulasi teknik melatih manajemen data ini adalah untuk menyusun skenario praktik lapangan. Ini hari ke-7. Hari ke-7 membuat simulasi praktik lapangan, baru nanti RTL dan penutupan. Seperti itu Bapak Ibu untuk sekuennya ya, untuk pelatihan TOTSE ini. Jadi pertanyaan Ibu Anis, ya lupa lagi Bu Anis. Apa ya Bu Anis ya? Punten. Untuk RP-nya itu didesain berapa waktunya ya Mbak? Ya, untuk desain RP itu kalau nggak salah sekitar 20 menit Bu. Dasar rujukannya kan RBPMP ya Mbak ya. Ya apakah kita tidak bisa gelondongan per mata pelatihan inti ya karena dipecah-pecah seperti tadi ya. Itu nanti yang menentukan di ini narasumber fasilitatornya. Enggak, internal dari peserta Bu. Dari peserta pecah sendiri membagi diri ya, gitu ya. Pecah sendiri ya. Iya, pecah sendiri. Gitu. Jadi waktunya juga sekuensinya tergantung pada SM saat itu atau gimana? Ini misalnya SM-nya kan cuma 5 JP. Ya, 3, 2 gitu ya. Biasanya nanti urutannya itu sesuai dengan materi pokok, Bu. Biasanya Bu Ani punya pembahasan 1. Hasil belajar ya, IHB. Ya. Nanti selanjutnya temannya Ibu, misalnya di sini ada Pak Febiaji, PB2, berarti dia urutan kedua. Jadi kayak runut semuanya, Bu. Jadi tapi itu disiapkan 1 hari sebelumnya ya? Iya. Ya, 1 hari sebelumnya, betul Bu. Jadi praktek materi praktek. Iya, bikin itu dan PPT-nya nanti dapat Bapak Ibu dapat Bapak Ibu ATM. Nah, kalau ini nanti akan ada sistem ATM dari TOTSE sebelumnya. Sebentar, saya akan contoh ini kan Bu ya. Jadi nanti kami akan share link dari penugasan dari pelatihan sebelumnya, Bu. Iya. Ini memang pola TOT-nya beda CDC dengan Puslat nih. Iya, Bu. Jadi nanti mohon masukan juga apabila pelatihan ini pasti ada plus minus sih Bu ya, tapi mana yang lebih dominannya manfaat atau mudaratnya nanti mungkin disampaikan saja untuk bahan kami perbaikan dari kurikulum. Sebentar. Nah ini. Nanti Ani ini sebenarnya kan pelatihan Javung ya? Pelatihan Javung yang intermediate itu ya, yang untuk puskesmas ya? Yang pola
Yang CDC dulu akan ada advance, ada intermediate. Iya Bu, iya. Mungkin itu ya. Mohon. Soalnya kan gede-gede dulu, 100 ya kayaknya. Iya Bu. Nah Menjadi ini Bapak Ibu nih, kalau kemarin ini mungkin ada Kang Tebe nggak di sini, Kang Tebe? Monitor. Nah, kalau kemarin nih Bu, ada fasilitator ya, ini mungkin kami akui ini mungkin ini ya Bu ya, apa namanya kekurangan kami Bu ya. Kalau kemarin fasilitator sepakatnya itu dia membuat 2 RP Bu. RP full sama RP micro teaching. Ini sepertinya disusun sekaligus Mbak, satu mata pelatihan inti nih. Ya, ini RP full kayaknya Bu. Ya, full dari satu mata pelatihan manajemen data SE itu. Ini kayaknya RP full. Ini ya, indikator hasil belajar gitu ya. Nah ini seperti ini Bu. Ini hanya teknik dan metode pengumpulan saja. Oh, yang itu tadi. Jadi tadi disampaikan ini semua ini Mbak. Jadi sampaikan di semua. Saya cari dulu yang dipecah. Yang dipecah. Kayaknya ini kemarin, kalau kemarin Bu satu klaster tuh di breakout lagi Bu. Jadi mungkin ini dari segi manajemen kelas kami mungkin kurang baik juga dari Ciloto. Jadi ada sedikit perbedaan perbedaan antar ini Bu, antar klaster. Nah ini nih. Kalau kemarin gini Bu, 14 YPL garis miring 15 menit. Kalau kemarin membuat utuh berarti Bu. Ya, 14 YPL itu kan yang ada di mata pelatihan. Kemudian 15 menit untuk micro teaching-nya ya kan Kak? Yang di bold adalah ya, ini full berarti. Ini full. Ini full. Yang di bold ada yang disampaikannya saja Bu. Penyelidikan KLB, analisis faktor risiko. Jadi 15 menitnya. Ya, 15 menit analisis dan penyajiannya ini analisis risiko saja Bu. Ya, ini seperti penyusunan RP yang untuk satu mata pelatihan itu Mbak, yang untuk iya. Betul. Jadi ini 15 ya. Jadi di atasnya utuh garis miring 15 menit, di bawahnya nanti di bold atau mungkin bisa di highlight warna apa yang diambil, dan pada saat penyajian yang disampaikan adalah yang ininya saja. Yang yang akan dibeloksikan saja. Dan ini Bu, seperti yang disampaikan harus lebih dari satu metode. Di sini ada CPJ, diskusi dan studi kasus. Jadi yang bersangkutan menggunakan studi kasus yang ada di modul teknis, didiskusikan, dilatihkan ke sesama peserta seperti itu. Gitu. Nanti mungkin Bapak Ibu nanti kami akan share ininya ya, contoh yang kemarin. Ya, contoh yang kemarin. Jadi kita Bapak Ibu ATM saja, kalau memang ada kekurangan disempurnakan. Kami tidak bisa menyebutkan ini perfect atau benar ya. Tapi Bapak Ibu bisa menggunakan bahan ini gitu. Seperti itu. Ya, terima kasih Mbak, lebih memudahkan. ATM ya, bukan uang ya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Baik, terima kasih Bu Andis. Bapak Ibu bagaimana? Masih ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan? Silakan. Jadi seluruhnya Bu ya, kaitan dengan ini ya, saya setuju sekali ya Pak. Ya. Biar tidak direpotkan nyusun bahan itu sendiri gitu kan. Sedangkan yang justru yang mau kita angkat adalah bagaimana menghasilkan materi itu sendiri gitu ya. Kira bahan ATM bisa kita saya kira itu cukup baik. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Rusmandar. Hapunten Bapak, suara Bapak itu sudah jelas Pak. Iya, hapunten pisan Bapak. Ya, saya sudah pakai headset Pak. Sekarang sudah jelas kan? Saya harus pakai headset nanti kalau ini Bapak. Ya. Bu Ani, tos kuping sudah ambil? Atas Bapak, Bapak. Alhamdulillah. Ya, tadi saya kira saya jempol lah ATM itu memang kita perlu,
Dalam artian kita biar tidak direpotkan dengan penyusunan ya pada itu sendiri, tapi di sini substantif yang memang yang perlu diimplementasikan. Hanya tadi kita perlu utuh mungkin ya semuanya. Itu udah baru soalnya, jadi kita memang harus utuh memahami itu semuanya, mengimplementasikan atau memodifikasi. Iya, siap. Terima kasih Bu Ani. Baik, terima kasih Pak Rusmandar. Jadi Bapak Ibu, ini tanda baru. Di sini hampir banyak yang udah suara ya, jadi nanti mohon masukannya saja terkait kekurangan dan kelebihan. Karena pelatihan yang metode ini mungkin yang saya tahu ya, baru TLKS ini. Gitu. Jadi kalau memang ini cukup efektif, mungkin bisa bisa di APM-kan lagi di pelatihan-pelatihan lainnya. Tapi mungkin syaratnya mungkin benar-benar mencari peserta yang secara substantif, tidak terlalu banyak mengulang gitu ya, mungkin seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan, kapan dilakukan pembagian klaster? Ini nanti Kak Agung yang akan membagi. Ya, Kak Agung ya. Begini, kayak yang sering berkomunikasi dengan Bapak Ibu adalah namanya Kang Agung Budiawan dengan Teh Siti. Nah, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, ada lagi yang didiskusikan? Saya akan merapikan dulu file-filenya, Bapak Ibu ya, nanti akan saya sampaikan ke Kang Agung, nanti Kang Agung akan menyampaikan ke Bapak Ibu. Bapak Ibu, nanti saya akan memilih contoh micro teaching dari setiap saya akan share ini saja, Bapak Ibu ya, akan share link Google Drive-nya saja, nanti Bapak Ibu silakan lihat yang paling sesuai gitu. Ya, utamanya modul Bu. Iya, siap Bapak Ibu, modul. Mohon maaf, modulnya saya mencari PDF-nya, saya tidak menemukan PDF-nya, jadi mungkin dalam bentuk Word kalau ada kalau kurang memuaskan secara layout ataupun secara keteraturan, mohon maaf Bapak Ibu, biasanya suka ada yang lompat-lompat dari tidak rapih lah gitu ya. Jadi kami mohon maaf sebelumnya. Baik, mungkin sudah cukup. Sudah cukup ya Bapak Ibu. Satu lagi Bu, gimana? Modul yang kita pegang yang udah disiap, yang terakhir itu yang belum Pak. Belum. Oh. Belum. Isi akpol itu kalau pelatihan teknis itu ada kurikulum sama skenario pembelajarannya Bapak Ibu. Ya. Tapi sebenarnya kalau situasi yang memungkinkan Bapak Ibu ya, ini kan COVID lagi tinggi. Kami sangat-sangat menyarankan Bapak Ibu untuk on pertama itu adalah praktikal. Kalau memungkinkan. Ya. Biasanya inilah, tapi dari juga ya tidak apa-apa gitu ya kalau tidak memungkinkan. Tapi kalau memungkinkan praktikal sebaiknya pada on kelas pertama. Gitu. Ya baik, mungkin Bu Ani, ya, gimana Ibu? Ya, ini untuk terkait pembelajaran absensi presensi itu di mana ya? Di LMS kehadiran itu? Oh, kehadiran Ibu ya. Untuk kehadiran nanti akan di-share di chat dulu. Oke. Iya. Mungkin biasanya satu hari satu kali Bu. Nanti pakai Google Form gitu. Iya, kita pakai Google. Oh iya. Bukan ya. Di LMS ya berarti ya. Bukan. Iya. Oh, iya. Kita belum memanfaatkan LMS. Kita masih menggunakan mungkin kalau sekarang masih Google Drive Bu. Ya, untuk TOTF ini. Ya, makasih. Iya, baik. Masuk untuk upload penugasan AK ya, Mbak? Iya, untuk penugasan AK. Oke, Google Drive dulu. Iya. Karena ini waktunya mepet-mepet, jadi kami menggunakan yang paling termudah dulu sekarang, Google Drive. Bapak Ibu tinggal upload, masuk. Seperti itu. Ya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Ada lagi kah? Ya, Bapak Ibu, ini setiap kelas tapi kan berarti akan 15 orang ya, dari hari ketiga sampai hari ke-6 nanti akan 15 orang terus ya. Jadi mungkin Bapak Ibu dikuatkan nanti di kelompok 15 orang ini kekompakannya ya. Kekompakannya kita maju bersama, kita belajar bersama, maju bersama, lulus bersama. Jadi silakan Bapak Ibu sharing terkait apapun baik secara materi substantif ataupun nanti secara bagaimana berbagi pengalaman dalam hal teknis mengajar karena di sini kan ada dari
Widya Iswara dan juga dari teknis program ya. Nah ini nanti mungkin bisa sharing. Jadi kita akan saling melengkapi. Baik, sebentar saya lihat. Oke, siap, cukup. Kalau cukup, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Izin Bu Anis, izin. Mangga Ibu. Untuk pendaftaran kepesertaan ini apa wajib harus di Simple IT juga? Betul Bu, di Simple IT. Jadi kami masuk lagi ke Simple IT. Sudah belum? Karena saya baru ditugaskan oleh Bapak Kepala, jadi baru masuk sekarang ya berarti ya. Oke, siap Ibu, mangga dikunjungi Simple IT kami dan mendaftar. Ya, siap. Terima kasih. Ya, nuhun, sami-sami. Baik, Bapak Ibu, bagaimana? Kak Agung, apa ada saya yang terlewat, Kak Agung? Bu Marti? Sudah? Cukup? Oh ya, baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk waktu dan kesempatannya pada hari ini. Mudah-mudahan semua diberikan kesehatan dan kelancaran. Ya, Bapak Ibu, nanti kita akan bertemu lagi. Mungkin nanti Kak Agung pada besok hari ya, Kak Agung, ya, kita akan mulai pelatihan ini. Ya, selamat belajar, selamat apalagi ya, selamat belajar, selamat berdiskusi, selamat belajar tugas. Ya, mungkin ini pelatihan ini agak-agak nanti mulai hari ketiga Bapak Ibu akan banyak disibukkan oleh pelatihan ini karena harus menyusun RP dan PTP-nya. Jadi sebelum memulai saya izin mohon maaf lahir batin dulu kepada Bapak Ibu dan keluarga Bapak Ibu yang mungkin nanti akan sedikit dicuekan oleh Bapak Ibu karena Ibu harus mengerjakan beberapa penugasan yaitu RP dan PTP-nya. Baik, semangat terus dan kita pasti bisa menyelesaikan pelatihan ini dan kita saya harap pelatihan dekonnya juga semuanya lancar. Baik, terima kasih Kak Agung. Saya kembalikan kepada Kak Agung, Mangga. Terima kasih Bu Anissa. Terima kasih Ibu Ani untuk materinya, untuk pengarahan programnya. Bapak dan Ibu sekalian, untuk modul pelatihan teknisnya nanti akan kami share di WA Group, berupa link Google Drive. Silakan Bapak dan Ibu untuk mempelajari sesuai dengan yang diarahkan Bu Ani tadi. Kemudian untuk besok kita mulai pada pukul 7.30. Mohon bersiap-siap. Besok untuk pembukaan direncanakan pada pukul 13.00 oleh Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan. Sekali lagi untuk agenda hari ini dicukupkan sekian. Nanti setelah ini saya akan share link untuk pelatihan untuk modulnya di WA Group. Kemudian untuk besok harap bersiap-siap pada pukul 7.30 untuk materi BLC. Kemudian nanti di pembukaan pada pukul 13 yang direncanakan akan dibuka oleh Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan. Jadwal yang baru minta Pak. Bagi klasternya kapan Mas Agus? Untuk pembagian klaster akan kami kirimkan segera Bapak dan Ibu. Jadwal Pak, jadwal. Jadwal akan kami kirim di WA Group per kelas. Bapak dan Ibu sudah dibagi menjadi kelas 1, 2, dan 3 sesuai dengan provinsinya masing-masing. Kemudian untuk bagi Bapak dan Ibu yang belum mendaftarkan secara online melalui akun Simple It-nya, kami tunggu sampai dengan pukul 18. Semuanya wajib daftar online karena sertifikat kami akan sertifikat berdasarkan data dari Simple IT. Sekali lagi, Bapak dan Ibu seluruhnya diwajibkan untuk mendaftar online melalui Simple It. Karena kami sudah menggunakan e-sertifikat, seluruh data akan kami ambil dari e-sertifikat termasuk foto Bapak dan Ibu. Foto wajib di-upload karena nanti sertifikatnya akan dari foto tersebut. Sudah selesai ya, berarti boleh lab ya. Kemudian untuk acara hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk waktunya. Silakan Bapak dan Ibu sudah bisa meninggalkan ruangan Zoom meeting ini untuk melanjutkan aktivitas lainnya.
Terima kasih, sampai jumpa besok pagi. Itu disepakati. Izin live, Pak. Ya, Terima kasih Pak Agung, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Salam sehat Pak Ibu. Baik, terima kasih Pak Agung. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum. Terima kasih. Ibu Ona monitor. Ibu Ona. Ini udah mulai live nih, Yes. Mas Agung, Mas Agung. Ya, siap Pak. Udah mulai live nih. Oh, boleh Pak. Kegiatan. Boleh. Silakan untuk melanjutkan aktivitasnya. Oke, Terima makasih kasih ya. Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk partisipasinya dalam acara pengarahan program yang telah disampaikan oleh Ibu Ani. Silakan Bapak dan Ibu untuk melanjutkan aktivitasnya, aktivitas yang lainnya. Silakan bisa langsung live dari ruangan Zoom meeting ini. Terima kasih, sampai jumpa besok pagi. Terima kasih ya, sampai jumpa ya. Salam. Izin saya akhiri untuk Zoom meeting pada sore hari ini. Terima kasih.